Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Oke, di sini ada yang di sekolah, ada yang di rumah, ya. Yang di sekolah hari ini belajar tematiknya itu 10 menit, 30 menitnya mewarnai. Ya, ini dijadikan lomba. Oke, Bunda harapkan untuk semuanya ikut. Yang di rumah karena gambarnya masih di Bunda, jadi menggambarnya besok. Ya, sama Bunda ya besok. Paham? Apa? Iya, yang di rumah ini besok tatap muka ya, datang ke sekolah ya, seperti biasa. Bawa dong, kita cuma di pembelajaran tematik aja gambarnya, di pelajaran lain tetap belajar seperti biasa, oke? Iya, besok hari Jumat. Oke, bisa Bunda mulai pembelajarannya, yang buat yang di sekolah dan yang di rumah, silakan perhatikan Bunda terlebih dahulu ya. Oke, ini Bunda share. Oke, Bunda share screen dulu. Apa saja materi hari ini yang akan Bunda sampaikan. Nah, hari ini tanggal 12 Agustus benar? Oke, 12 Agustus 2021. Ya, sudah masuk di tematik tema 2. Besok jangan lupa bawa buku tema 2. Jangan lupa bawa buku tema 2 besok ya. Nah, subtemanya rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang akan kita pelajari pentingnya nilai persatuan, cara tumbuhan beradaptasi, dan tokoh proklamasi dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita sama-sama jawab dulu. Coba semuanya buka, sama yang di rumah, yang di sekolah juga buka halaman 21. Ya, ini ada halaman 21 mengenai aktivitas bersatu. Ada cara tumbuhan beradaptasi. Ya, oke. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti Bunda share. Oke, suara Bunda jelas? Itu suara siapa ya? Suara apa? Oke, tunggu ya. Berarti yang nggak belum masuk Zoom itu Kaila, Amanda, Konita. Kaila, Amanda, Konita, sama Zakia. Oke, silakan sama-sama buka halaman 21. Sudah dibuka bukunya? Halaman 21. Oke. Yang gambar pertama ya itu ya, kalau berilah tanda checklist tentang kalau dia menunjukkan sikap bersatu. Kalau dia tidak menunjukkan sikap bersatu dikasih silang. Ya, kedengeran? Halaman 21. Halaman 21. Di sana ada beberapa gambar. Silakan Ananda Soleh dan Soleha ya sama Bunda kita diskusi bareng. Kira-kira yang gambar menunjukkan persatuan itu di checklist centang, sedangkan yang tidak menunjukkan persatuan disilang di dalam kotaknya. Oke?
Oke, kita sama-sama aja ya. Gambar pertama itu kan bermusyawarah ya. Diskusi musyawarah itu menunjukkan gambar persatuan. Berarti di cek checklist. Gambar kedua yang sebelahnya itu gotong royong menunjukkan persatuan atau tidak. Ya. Gambar ketiga itu ada anak-anak sekolah tawuran. Apakah menunjukkan persatuan? Oke. Gambar keempat ada dua anak bertengkar. Menunjukkan persatuan atau tidak? Enggak disilang ya, yang enggak disilang. Gambar kelima itu ada warga yang gotong royong membersihkan selokan. Menunjukkan persatuan tidak? Oke, good. Oke, yang nomor 6 membantu orang yang mobilnya mogok. Menunjukkan persatuan tidak? Oke. Oke. Oke, Konita masuk ya, hadir ya Konita ya. Apa? Halaman 21 Konita. Gambar yang menunjukkan persatuan dicentang, yang tidak menunjukkan persatuan disilang. Oke, yang di sekolah boleh mulai lomba mewarnainya. Bunda tetap lanjut mengajar di yang online, tapi yang di sekolah nggak boleh berisik ya, nggak ada suaranya. Oke, paham sampai sini yang di rumah? Mengenai sikap persatuan paham? Ayo suaranya yang di sekolah. Oke, coba buka halaman 22. 22 coba Najla, dibaca Najla, tanaman bambu, suaranya gedein ya. Oke, makasih Najla. Jadi mengenai bambu ini ya, kita ketahui kan banyak manfaatnya. Bambu ini sering kita gunakan untuk membuat kerajinan, ada yang dibuat untuk kursi, buat rotan, buat apa lagi? Buat jemuran, banyak sekali ya manfaat bambu ini. Ternyata dia termasuk apa? Mungkin sudah tua. Dan ternyata bambu ini juga
keluarga rumput-rumputan dia ini ya. Bambu ini masih keluarga rumput-rumputan dan merupakan tumbuhan paling besar di dunia dalam keluarganya ya. Oke, itulah ya mengenai tanaman bambu. Ada selanjutnya di halaman 23 ada cara tumbuhan beradaptasi. Ada? Oke, untuk yang tumbuhan beradaptasi itu ada beberapa cara. Ada 4 ya. Ada meranggas, lalu ada adaptasi kaktus, lalu ada tumbuhan yang hidup di lingkungan berair, serta insektivor atau tumbuhan pemakan serangga. Nah, untuk cara beradaptasinya ada 4 ini, Bunda jelaskan sedikit. Adapun tumbuhan pada umumnya bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Tumbuhan beradaptasi untuk kelangsungan hidup, ada beberapa cara yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang pertama ada meranggas. Apa sih meranggas itu? Meranggas itu penyesuaian diri tumbuhan pada saat kekurangan air atau musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Nah, meranggas bertujuan untuk memperkecil terjadinya penguapan air. Daun akan kembali bersemi saat memasuki musim penghujan saat tersedia air. Contohnya tanaman jati, mahoni, randu, dan kedondong. Nah, lihat ya, kita sering ya lihat beberapa pohon itu menggugurkan daunnya ya. Kita sering melihat itu bahwa pohonnya kekeringan. Ya, ternyata dia memang kekurangan air di musim kemarau, makanya dia meminimalisir penguapan air dengan menggugurkan daunnya. Dengar semuanya? Oke, paham ya? Jadi kalau Bunda tanya apa itu meranggas? Meranggas itu Bunda penyesuaian diri tumbuhan saat kekurangan air di musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Nah, itu intinya ya. Kalau Bunda tanya sekali lagi, apa itu meranggas? Penyesuaian diri tumbuhan saat musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Oke, apa Raka? Coba meranggas apa Raka? Oke, kayak gitu ya. Coba Radit, apa Radit? Meranggas Radit? Oke, Najla apa Najla? Meranggas? Oke, lanjut ya. Yang kedua. Yang kedua itu ada adaptasi kaktus. Nah, ada adaptasi kaktus ya. Adaptasi kaktus itu yang ini kaktus yang hidup di lingkungan yang panas dan tandus. Beda kalau meranggas tadi dia hanya kekurangan air, tetapi kekurangan airnya itu nanti ada air lagi pas musim hujannya. Beda kalau kaktus itu memang sepanjang hidupnya dia berada di tempat yang panas dan tandus. Jadi cara adaptasi si kaktus ini punya daun yang kecil seperti duri dan batang yang berbentuk seperti spons ya untuk menyimpan cadangan air. Lalu akar yang panjang masuk ke dalam tanah untuk mencari sumber air. Oke, Bunda ulangi ya. Bunda kasih contoh intinya mengenai adaptasi kaktus. Ya, jadi gimana sih cara adaptasi kaktus itu? Adaptasi kaktus yakni kaktus yang hidup di tempat tandus, memiliki daun yang kecil seperti duri, batang berbentuk spons untuk menyerap cadangan air, dan akar yang panjang ke dalam tanah untuk mencari sumber air. Bunda ulangi. Gimana sih adaptasi kaktus itu?
Yang pertama, kaktus hidup di lingkungan panas dan tandus. Dia memiliki daun yang kecil seperti duri dan batang berbentuk spons untuk menyimpan cadangan air, serta akar yang panjang ke dalam tanah untuk mencari sumber air. Paham? Paham. Coba Vino. Vino, coba bisa ulangi yang kesimpulan Bunda tadi mengenai adaptasi kaktus, Vino. Boleh, boleh. Oke, good, Vino. Oke ya, paham ya mengenai meranggas dan adaptasi kaktusnya ya. Sampai sini sebelum Bunda lanjutkan ada pertanyaan? Nggak ada ya. Bunda lanjutkan ke tumbuhan yang di lingkungan berair ya. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan berair ini gimana sih Bunda adaptasinya? Yakni daun yang lebar gunanya mempercepat proses penguapan. Karena bentuk penampang yang lebar memperbanyak daerah terkena cahaya matahari. Contohnya tanaman yang memiliki daun yang lebar dan tipis adalah teratai, pisang, dan talas. Nah, sebenarnya kalau pohon pisang itu nggak hidup di air ya, cuma memang dia lebih condong hidupnya ke daerah yang rawa-rawa ya, seperti kalau kalian lihat kayak upin-ipin gitu kan. Jadi memang agak tempatnya becek. Nah, jadi tumbuhan yang hidup di lingkungan berair ini tentunya dia banyak air kan. Nah, kalau yang kaktus tadi hidup di lingkungan yang tandus, membuat daunnya itu kecil seperti duri. Nah, sedangkan tumbuhan yang hidup di lingkungan berair itu cenderung daunnya lebar. Karena apa? Airnya memang banyak dan juga membantu proses penguapan karena daunnya yang lebar. Oke? Bunda ulangi ya. Kalau Bunda tanya, tumbuhan yang hidup di lingkungan berair itu bagaimana adaptasinya, Bunda? Cara adaptasinya dengan mempunyai daun yang lebar untuk mempercepat proses penguapan. Paham? Bunda ulangi. Gimana adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan berair? Yakni dengan cara mempunyai daun yang lebar guna mempercepat proses penguapan. Bunda ulangi sekali lagi, nanti Bunda tanya. Gimana cara adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan berair? Yakni dengan cara mempunyai daun yang lebar guna mempercepat proses penguapan. Coba, Konita, diulangi Konita. Mengenai tumbuhan yang hidup di lingkungan berair. Oke, good. Dimas. Dimas? Oke, Kaila sama Amanda hadir ya. Kaila dengar nggak Bunda tadi Kaila? Oke, coba Kaila diulangi Kaila mengenai adaptasi tumbuhan hidup yang hidup di air. Hmm.
Oke, mempermudah proses penguapan. Oke, pintar ya. Oke, lanjut ya. Lanjut yang keempat terakhir, yakni insektivor. Apa sih Bunda insektivor? Sekarang kita kemarin sudah pernah membahas mengenai pengelompokan, ya mungkin di kelas 5, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora sendiri pemakan tumbuhan, hewan ya itu ya. Lalu ada karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, hewan pemakan segala. Nah, itu untuk hewan ya. Nah, di sini ada juga nama tersendiri untuk tumbuhan pemakan serangga. Namanya insektivor. Insektivor sendiri yakni tumbuhan pemakan serangga. Nah, tumbuhan pemakan serangga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat hara atau nitrogen yang tidak diperoleh dari tanah. Contohnya itu adalah kantong semar dan penus. Nah, kantong semar, kemarin kita sudah pernah lihat kan kalau penus kayak gini ya gambarnya. Terus nanti dia nutup seperti ini. Makan serangganya ya, penus itu ya. Nah, kalau kantong semar warnanya itu apa? Bentuknya seperti cangkir, seperti kantong kayak gini. Nah, tapi di sekelilingnya ini ada kayak licin. Jadi nanti ada serangga masuk, dia tergelincir, sudah tidak bisa keluar lagi. Lalu sari-sarinya nanti diserap oleh tumbuhan tersebut. Kok kenapa sih Bunda tumbuhan ini kok makannya serangga? Kenapa enggak makannya itu kayak tumbuhan lain, yakni air gitu dan sari-sari pati dari tanah. Di sini sudah dijelaskan, yakni tujuannya untuk mencukupi kebutuhan zat-zat hara atau nitrogen yang tidak diperoleh dari tanah. Nah, si tumbuhan ini berarti biasanya hidup di tanah yang zat hara atau nitrogennya tidak ada di dalam tanah tersebut. Ya, jadi tumbuhan ini di tanahnya itu tidak terlalu banyak mengandung saripati. Alhasil, tumbuhan ini mengambil saripati dari serangga. Oke, Bunda ulangi ya mengenai insektivor ya. Bagaimana sih adaptasi tumbuhan pemakan serangga? Yakni tumbuhan memakan serangga untuk memenuhi kebutuhannya. Itu aja. Contohnya kantong semar dan penus. Oke, paham ya mengenai 4 cara tumbuhan beradaptasi? Sampai sini ada pertanyaan sebelum Bunda lanjut? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Bunda akan lanjutkan ke tokoh-tokoh proklamasi. Halaman 24. Waalaikumsalam. Zakia baru masuk ya? Ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa yang terkeluar nanti otomatis masuk lagi aja ya. Oke. Nah, di halaman 24 ya. Di halaman 24. Di sana ada tokoh-tokoh proklamasi, ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, DRS ya, IR-nya jangan dibaca IR, tapi sebut Insinyur Soekarno, jangan IR. Yang kedua ada DRS, jangan DRS bacanya, tapi Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya gitu ya. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Yang keempat ada Ibu Fatmawati Soekarno. Lalu ada Soekarni. Yang keenam ada Chairul Saleh. Yang ketujuh ada Sayuti Melik. Dan yang kedelapan ada Latif Hendra Diningrat dan Suhud. Oke, satu-satu dulu ya. Mungkin ini terlalu banyak profilnya. Bisa sama-sama disimak. Bunda akan jelaskan sedikit peran mereka dalam proklamasi.
Ya, jadi yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini adalah tokoh proklamasi Indonesia, yakni yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dia memproklamasikan itu, jabatannya adalah sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Ingat ya. Nah, jadi di sini Insinyur Soekarno pernah memimpin Putera. Putera itu adalah suatu organisasi ya, bukan putra. Putera. Lalu ada Chuo Sang In dan PPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil sebagai pembicara dalam sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 azas dasar negara. Nah, 5 azas dasar negara ini kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Oke. Itu ya peranan Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Dia juga yang mendampingi Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Ahmad Suparjo. Nah, Ahmad Suparjo ini merupakan apa ya di sini bekerja pada kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Nah, kantor tersebut dipimpin oleh Laksamana Maeda. Nah, nanti ada profil lagi Laksamana Maeda itu siapa sih? Jadi, Ahmad Suparjo ini banyak mengenal tokoh-tokoh pimpinan militer Jepang di Indonesia. Dia ini kenal banyak kenal dengan orang-orang tokoh-tokoh yang ada di Jepang, yang orang Jepang yang berada di Indonesia ya. Nah, jadi Ahmad Suparjo ini memanfaatkan hal tersebut. Jadi perjuangan bangsa Indonesia, beliau berperan sebagai penghubung antara Soekarno dan Hatta dengan pimpinan militer Jepang ya, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ada yang bingung apa sih peran Ahmad Suparjo? Peran Bapak Ahmad Suparjo ini dia itu menjadi penghubung antara Soekarno Hatta dan tokoh-tokoh militer yang ada di Jepang, karena dia mengenal tokoh-tokoh tersebut ya, pimpinan yang dia kenal. Nah, jadi pada 16 Agustus 1945 Ahmad Suparjo berhasil meyakinkan para pemuda. Oleh karena itu, para pemuda bersedia membebaskan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. Karena kan sebelum 17 Agustus, sebelum akan merdeka itu banyak kejadian yang menimpa Insinyur Soekarno, ya. Nah, jadi Ahmad Suparjo inilah yang menolong Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, lalu yang keempat. Nah, ini tokoh proklamasi yang keempat ini adalah seorang wanita. Namanya Ibu Fatmawati Soekarno. Dia lahir di Kota Bengkulu 5 Februari 1923. Beliau ini adalah istri Insinyur Soekarno. Jadi, sejak peristiwa Rengas Dengklok, peranannya sangat besar. Peranan Ibu Fatmawati makin menonjol ketika terjadi upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, nah Ibu Fatmawati inilah yang membuat bendera pusaka kita, bendera merah putih. Bendera tersebut dikibarkan setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bendera itu dijahit oleh Ibu Fatmawati yang dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih. Kalau ditanya, siapa sih yang menjahit bendera merah putih Indonesia pada saat proklamasi? Yakni Ibu Fatmawati Soekarno, istrinya Insinyur Soekarno. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum Bunda lanjut ke tokoh selanjutnya?
Nggak ada. Lanjut ada Soekarni ya. Nah, Soekarni ini apa sih perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, Soekarni ini pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja di kantor berita Dome Sendebu, barisan propaganda Jepang, ya. Dan katakan kantor pusat Seinendan. Ia sangat menentang penjajahan Jepang di Indonesia. Ia bersama tokoh pejuang lainnya mendirikan Asrama Angkatan Baru Indonesia. Ya, Soekarni berjasa pada saat penyusunan teks proklamasi Indonesia. Saat itu ia mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa. Nah, jadi Soekarni ini adalah orang yang turun tangan dalam penyusunan teks proklamasi ya. Lanjut ada Chairul Saleh. Ayo suaranya kecil dikit sayang. Suaranya kecil dikit. Oke ada Chairul Saleh. Apa sih peranan si Chairul Saleh ini dalam proklamasi? Yakni ia memimpin pertemuan pemuda di gedung bakteriologi. Nah, jadi ya saat kita mau merdeka itu nggak semata-mata hanya Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta aja yang mendeklarasikan proklamasinya. Dia harus banyak dukungan dari warga. Di sana sering disebut saat itu yakni pemuda. Kita-kita inilah. Jadi si Chairul Saleh ini bersama Ahmad Subarjo sebelumnya mengumpulkan pemuda-pemuda Indonesia untuk mendukung gerakan Insinyur Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, lanjut yang ketujuh, Sayuti Melik. Nah, dia salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dialah yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol. Kalau kalian mau lihat ketikannya itu ketikan proklamasinya ada di halaman 6 ya. Di halaman 6 kalau kalian mau lihat ketikannya. Nah, ini ketikan memakai mesin tik. Bukan sekarang kan memakai komputer dan di print. Nah, ini mesin ketik. Mesin tik zaman dahulu tahun 90-an diketik oleh Sayuti Melik. Ya, itu peranan Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa? Ya, mereka sudah meninggal semua dan dimakamkan di makam pahlawan nasional ya. Yang kedelapan ada Latif Hendra Ningrat dan Suhud. Nah, dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka berdua yang memerankan mengibarkan bendera. Ya, Latif Hendra Ningrat dan Suhud ini apa sih perannya? Yakni mengibarkan bendera merah putih untuk yang pertama kalinya di 17 Agustus 1945 setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai sini paham? Oke, paham ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pembelajaran hari ini Bunda cukupkan ya. Besok ke sekolah, silakan lanjut lagi untuk ke pembelajaran selanjutnya yakni SBDP. Oke, sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Untuk tugasnya nanti Bunda share di grup ya. Tugas Bunda share di grup. Bunda akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.